Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan waktu, kesehatan, dan kesempatan untuk bersama-sama merenungi makna kehidupan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kekasih Allah, cahaya bagi hati yang gelap, penuntun jiwa-jiwa yang tersesat, pembawa kedamaian bagi seluruh alam. Sahabat rahasia jiwa yang dirahmati Allah. Hari ini, marilah kita duduk sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Itulah tanda bahwa Allah masih memberimu kehidupan. Betapa sering kita lupa bahwa setiap helaan napas adalah rahmat yang luar biasa. Namun, di tengah semua karunia ini, banyak di antara kita yang masih merasa hampa. Rumah sudah dimiliki, kendaraan sudah ada, keluarga tercukupi, bahkan beberapa dari kita mungkin sudah mencapai apa yang dulu disebut sebagai impian hidup. Tapi, mengapa hati ini tetap tidak tenang? Saudaraku, pernahkah engkau merasakannya? Malam sudah larut, tubuh lelah, tapi mata tak bisa terpejam. Dunia terlihat penuh, tapi dada terasa kosong. Itulah yang akan kita renungi dalam kajian kali ini. Mengapa hati tak pernah tenang, meski segalanya sudah dimiliki? Dalam tasawuf, pertanyaan ini bukan sekadar perenungan, tapi pintu menuju perjalanan jiwa. Karena setiap kegelisahan yang muncul di hati adalah tanda bahwa jiwa sedang rindu kepada Tuhannya. Hati yang gelisah bukan sedang rusak, tapi sedang mencari arah. Saudaraku, kadang Allah tidak menenangkan hidup kita karena Ia ingin kita menenangkan hati kita bersamanya. Kita sering mencari solusi di luar, padahal sumbernya ada di dalam diri. Dunia yang kita lihat hanyalah cermin dari hati. Jika hati keruh, maka dunia tampak suram. Jika hati bersih, maka dunia terasa damai, meski di tengah badai. Itulah sebabnya, para sufi tidak sibuk memperbaiki dunia, tapi sibuk memperbaiki hatinya. Karena mereka tahu, ketika hati jernih, maka hidup pun akan bening. Maka hari ini, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam kajian ini, izinkan saya mengajakmu untuk menyebarkan kebaikan. Jika video atau kajian ini menyentuh hatimu, sebarkanlah kepada saudaramu, keluargamu, dan teman-temanmu. Karena mungkin saja, lewat satu kiriman sederhana darimu, ada hati yang terselamatkan dari gelapnya kegelisahan. Dan semoga Allah membalas niat baikmu dengan keberkahan hidup, kesehatan yang sempurna, dan hati yang selalu berada dalam lindungannya. Ya Allah, berkahilah setiap langkah kami menuju MU. Jadikan setiap ucapan kami sebagai zikir, setiap pikiran kami sebagai tafakur, dan setiap waktu kami sebagai jalan untuk semakin mengenal MU. Sahabat rahasia jiwa. Kini, marilah kita buka pintu hati perlahan-lahan. Kita renungi bersama, apa sebenarnya yang membuat hati manusia tak pernah benar-benar tenang? Mari kita mulai perjalanan ini, bukan sekadar dengan akal, tapi dengan jiwa. Karena hanya jiwa yang bisa memahami bahasa cinta dari Tuhan. Dalam bagian berikutnya, kita akan menyingkap hakikat dari hati itu sendiri, mengapa ia berbolak-balik, mengapa ia begitu rapuh, dan kepada siapa sebenarnya ia ingin berlabuh. Insyaallah, itulah awal dari rahasia jiwa. Sahabat rahasia jiwa yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab, hati disebut qalb, dan kata itu berasal dari akar kata takalub, yang berarti berbolak-balik, berubah-ubah, berputar. Maka tidak heran jika hati manusia begitu mudah berubah. Hari ini kita merasa bahagia, esok bisa merasa sedih. Hari ini kita yakin, besok bisa ragu. Karena begitulah sifat dasar hati, ia tidak pernah tetap. Ia lembut, peka, dan mudah terpengaruh oleh apa yang diingat dan dicintainya. Hati ibarat cermin yang memantulkan apa yang ada di depannya. Jika yang di hadapannya adalah dunia, maka yang tampak hanyalah bayangan dunia. Tapi jika yang di hadapannya adalah Allah, maka yang terlihat hanyalah cahaya ketenangan. Rasulullah pernah berdoa dengan doa yang sangat indah.
Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi, ala dinika. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama MU. Lihatlah, bahkan Rasul yang hatinya paling suci pun memohon agar hatinya dijaga oleh Allah. Maka wajar jika kita yang penuh dosa dan lalai sering merasa hati ini gundah. Saudaraku, pernahkah engkau merasa seperti itu? Di satu sisi, engkau ingin dekat dengan Allah. Tapi di sisi lain, dunia terus menarikmu. Engkau ingin khusyuk dalam ibadah, tapi pikiran terus melayang. Engkau ingin ikhlas, tapi di dalam hati masih ada bisikan ingin dipuji. Itulah tanda bahwa hati kita sedang berbolak-balik. Para sufi menyebut hati sebagai raja dalam kerajaan diri. Bila rajanya baik, maka seluruh tubuh akan baik. Tapi bila rajanya lemah, maka semua anggota tubuh akan kehilangan arah. Karena itu Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, itulah hati. Hati adalah pusat dari semua gerak kehidupan. Pikiran, perasaan, ucapan, semuanya berasal dari apa yang tertanam di dalam hati. Maka ketika hati dipenuhi cinta dunia, ia akan gelisah. Tapi bila ia dipenuhi cinta Allah, ia akan tenang meski kehilangan dunia. Saudaraku, di dunia ini, tidak ada yang lebih indah daripada memiliki hati yang tenang. Bukan karena hidupnya tanpa ujian, tapi karena ia tahu kepada siapa harus bersandar. Orang yang hatinya bergantung pada dunia, akan kecewa setiap kali dunia berubah. Tapi orang yang hatinya bergantung pada Allah, akan tenang setiap kali dunia berputar. Sebab ia tahu, di balik perubahan dunia, ada tangan Allah yang sedang menuntun jiwanya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, ketika hati berpaling dari Allah, ia menjadi gelap. Tapi ketika hati kembali mengingat Allah, ia akan bercahaya. Maka sebenarnya, setiap kali kita merasa gelisah, Allah sedang memanggil kita. Ia memanggil hati kita untuk kembali, karena hanya dengan kembali kepadanya, hati akan menemukan kedamaian sejati. Dalam perjalanan spiritual, para sufi tidak mencari ketenangan di luar, tapi di dalam diri. Mereka menyepi bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk menyapa Allah dalam sunyi. Sebab dalam diam, ada suara yang paling jernih, suara jiwa yang memanggil Tuhannya. Saudaraku, dunia ini seperti ombak di lautan. Jika engkau terus berenang mengejarnya, engkau akan kelelahan. Tapi jika engkau diam, tenang, dan berlabuh kepada Allah, maka engkau akan selamat. Hati yang berlabuh pada Allah tidak takut kehilangan apapun, karena ia tahu. Yang hilang hanyalah bayangan, bukan hakikat. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala abid zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka, ketika kita merasa kehilangan arah, bukan dunia yang harus kita cari, tapi Allah yang harus kita temukan. Karena yang membuat hati tenang bukan banyaknya harta, bukan banyaknya cinta, bukan banyaknya pujian, tapi kedekatan dengan Sang Pencipta. Sahabat rahasia jiwa, di bagian berikutnya kita akan melangkah lebih dalam. Kita akan memahami bagaimana dunia sering menipu pandangan kita, bagaimana ia tampak seperti sumber kebahagiaan, padahal di baliknya tersembunyi fatamorgana yang membuat hati semakin haus. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang siap mendengar bisikan kebenaran dari Sang Maha Lembut. Inilah rahasia jiwa, di mana setiap kegelisahan adalah panggilan untuk kembali kepada Allah. Sahabat rahasia jiwa yang dirahmati Allah. Pernahkah engkau duduk di tepi pantai, melihat matahari terbenam di cakrawala? Indah, bukan? Tapi cobalah dekati matahari itu, apakah engkau bisa mencapainya? Tidak. Karena apa yang tampak di hadapanmu hanyalah bayangan, bukan hakikat. Begitulah dunia, saudaraku. Ia indah dipandang mata, tapi menipu bagi hati yang tidak mengenal hakikatnya.
Dunia bukanlah tempat tinggal, melainkan tempat singgah. Ia bukan tujuan, melainkan jalan. Namun banyak manusia tertipu, mereka mengira dunia adalah segalanya. Mereka membangun istana di atas pasir, mereka menaruh harapan pada sesuatu yang pasti hancur. Lalu ketika badai datang, mereka menangis, marah, dan merasa hidup ini tidak adil. Padahal dunia memang diciptakan untuk berubah. Dunia tidak pernah berjanji akan kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling bermegah-megahan dan berlomba dalam kekayaan serta anak keturunan. Ia seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan engkau melihatnya menguning, lalu hancur menjadi debu. Lihatlah, betapa lembut namun tegas Allah menggambarkan dunia, indah, tapi sementara. Saudaraku, pernahkah engkau memperhatikan bagaimana manusia memuja dunia? Ada yang bangga dengan hartanya, padahal setiap hari hatinya penuh cemas. Ada yang bermegah dengan kedudukannya, padahal ia takut kehilangan hormat. Ada yang mengejar cinta manusia, padahal ia lupa mencari cinta Allah. Dunia, saudaraku, seperti cermin yang berdebu. Semakin kita kagumi bayangan di dalamnya, semakin lupa kita membersihkan debunya. Akhirnya, yang tampak hanyalah kabur, dan kita tersesat dalam bayangan yang kita buat sendiri. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Dunia berjalan meninggalkanmu, sedangkan akhirat berjalan mendatangimu. Maka jadilah engkau anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Karena hari ini adalah amal tanpa hisab, dan esok adalah hisab tanpa amal." Kata-kata itu seperti pedang yang menembus kabut kelalaian. Karena sebenarnya, setiap kali kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, kita sedang berpaling dari urusan hati. Dunia hanyalah bayangan dari hati kita sendiri. Jika hatimu berisi cinta dunia, maka dunia akan tampak menawan. Tapi jika hatimu berisi cinta Allah, maka dunia akan tampak sebagai ladang ujian, bukan taman bermain. Saudaraku, pernahkah engkau menyadari bahwa segala hal yang kita kejar, harta, popularitas, bahkan kasih manusia, semuanya berakhir dengan kekecewaan jika tidak dilandasi cinta kepada Allah? Karena semua itu fana. Dunia akan memelukmu hari ini dan meninggalkanmu esok. Tapi Allah, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika engkau lupa kepadanya, Dia tetap menatapmu dengan kasih. Bahkan ketika engkau berpaling, Dia tetap menunggu dengan sabar. Karena cintanya bukan seperti cinta dunia. Cinta dunia ingin memiliki, tapi cinta Allah ingin menyelamatkan. Maka jangan salah paham terhadap dunia. Dunia bukan musuh, tapi ujian. Dunia bukan tempat lari, tapi tempat belajar. Para sufi tidak membenci dunia, mereka hanya tidak menjadikannya tuan. Mereka jadikan dunia sebagai ladang amal, bukan sebagai singgasana nafsu. Saudaraku, renungkanlah. Ketika engkau sibuk mengejar dunia, apakah dunia pernah benar-benar memberi ketenangan? Tidak, bukan? Karena dunia tidak diciptakan untuk menenangkan hati. Dunia hanya diciptakan untuk menguji hati. Maka jika hari ini engkau merasa lelah, bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena hatimu terlalu menggenggam, belajarlah melepaskan. Karena semakin engkau menggenggam dunia, semakin ia melukai. Tapi ketika engkau menyerahkan segalanya kepada Allah, dunia akan tunduk di bawah kakimu. Sahabat rahasia jiwa. Dalam bagian berikutnya, kita akan masuk ke inti terdalam dari perjalanan ini. Bagaimana cara menemukan ketenangan hati yang sejati, dengan zikir, dengan penyerahan, dan dengan cinta kepada Allah. Karena disitulah letak rahasia sesungguhnya dari jiwa yang damai. Maka bersiaplah, kita akan menyelam lebih dalam ke lautan cinta ilahi yang menenangkan segala kegelisahan dunia. Inilah rahasia jiwa, dan kita baru saja menyibak tirainya. Sahabat rahasia jiwa yang dirahmati Allah. Setelah kita memahami bahwa dunia hanyalah cermin yang menipu,
Kini tibalah kita di tahap yang paling penting dalam perjalanan ini, yaitu bagaimana menemukan ketenangan yang sejati. Karena setiap hati, sebesar apapun kegelisahannya, tetap memiliki satu pintu yang bisa membawanya pulang. Dan pintu itu bernama zikir. Saudaraku, zikir bukan hanya mengucapkan kalimat tasbih dengan lisan. Zikir adalah keadaan hati yang selalu ingat kepada Allah, dalam senang maupun susah, dalam terang maupun gelap. Zikir adalah napas jiwa. Tanpa zikir, hati akan mati perlahan, meski tubuh tampak hidup. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati menemukan rumahnya. Allah berfirman, "Ala abid zikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ayat ini bukan sekadar kalimat, tapi janji. Janji dari Zat yang Maha Menenangkan. Maka ketika engkau merasa resah, jangan terburu-buru mencari hiburan dunia. Ambillah wudhu. Duduklah diam. Ucapkan perlahan, La ilaha illallah. Ulangi, sampai suaramu perlahan tenggelam ke dalam hatimu. Sampai kalimat itu tidak lagi hanya di bibir, tapi menjadi getaran di seluruh jiwamu. Saudaraku, pernahkah engkau merasakan keajaiban zikir? Ada saat di mana dunia terasa berat, dada terasa sesak, pikiran bercabang, lalu tiba-tiba, hanya dengan menyebut nama Allah, dada menjadi lapang. Itulah tanda bahwa Allah menjawab panggilan hatimu. Karena zikir sejati bukan tentang berapa banyak engkau menyebutnya, tapi seberapa dalam engkau hadir bersamanya. Para sufi berkata, zikir adalah perjalanan dari lupa menuju sadar, dari sadar menuju hadir, dari hadir menuju fana dalam cinta Allah. Artinya, semakin dalam engkau berzikir, semakin hilang rasa aku dalam dirimu. Yang tersisa hanyalah rasa tunduk, rasa damai, dan rasa cinta yang meluas tanpa batas. Itulah ketenangan sejati, bukan ketenangan karena segalanya berjalan sesuai keinginanmu, tapi karena engkau rela terhadap segala kehendaknya. Penyerahan diri. Saudaraku, inilah rahasia terbesar dari jiwa yang tenang. Karena zikir tanpa penyerahan hanyalah kata-kata, tapi penyerahan tanpa zikir adalah kebingungan. Keduanya harus berjalan bersama. Ketika engkau berzikir, engkau mengingat Allah. Ketika engkau berserah diri, engkau mempercayainya sepenuhnya. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah berarti meyakini bahwa setiap yang terjadi, baik ataupun buruk, adalah bagian dari kasih sayang Allah yang belum engkau pahami. Kadang, Allah tidak memberi apa yang engkau inginkan, karena Ia ingin memberimu apa yang engkau butuhkan. Kadang, Allah menunda doamu, bukan karena Ia tidak peduli, tapi karena Ia tahu waktu yang paling tepat untuk menjawabnya. Dan kadang, Allah mengambil sesuatu darimu, agar engkau kembali kepadanya. Saudaraku, hati yang tenang bukan hati yang tanpa ujian, tapi hati yang yakin bahwa setiap ujian membawa pelajaran. Hati yang tenang bukan hati yang selalu bahagia, tapi hati yang tahu bahwa di balik air mata, ada cinta yang sedang bekerja. Maka ketika engkau merasa sedih, ucapkan, Hasbiallahu la ilaha illahu. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia. Ucapkan dengan perlahan. Biarkan kalimat itu menenangkan gelombang hatimu yang bergolak. Karena sejatinya, ketenangan itu bukan ditemukan di luar, tapi di dalam dirimu, di tempat di mana Allah tinggal bersama hatimu. Sahabat rahasia jiwa. Di bagian terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan ini dengan renungan. Bagaimana hati yang telah menemukan ketenangan harus dijaga agar tidak kembali gelisah. Karena menjaga hati adalah jihad terbesar seorang hamba. Maka bersiaplah, kita akan menapaki langkah terakhir dalam perjalanan batin ini, menuju jiwa yang tenang, yang disebut dalam Al-Quran. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai. Inilah rahasia jiwa, perjalanan dari kegelisahan menuju kedamaian. Sahabat rahasia jiwa yang dirahmati Allah. Setelah kita menapaki perjalanan panjang, dari mengenal hati yang berbolak-balik,
memahami tipuan dunia, hingga menemukan ketenangan melalui zikir dan penyerahan diri, kini tibalah kita di tahap terakhir, bagaimana menjaga hati agar tetap tenang. Karena, saudaraku, menemukan ketenangan itu satu hal, tapi menjaganya adalah perjalanan seumur hidup. Banyak jiwa yang sempat tenang, namun kemudian kembali gelisah. Banyak hati yang telah lembut, namun kembali keras karena lalai. Mengapa begitu? Karena hati itu ibarat taman. Jika tidak disiram setiap hari dengan zikir, ia akan kering. Jika tidak dijaga dari duri nafsu dan debu dunia, keindahannya akan memudar. Maka Allah mengajarkan kita untuk terus membersihkan hati, bukan sekali, tapi setiap hari. Rasul bersabda, "Sesungguhnya hati itu berkarat seperti besi yang berkarat karena air." Para sahabat bertanya, "Apakah pengkilapnya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran." Lihatlah, betapa lembutnya cara Allah menuntun kita. Ia tahu hati manusia mudah lupa, maka Dia ajarkan kita untuk selalu mengingat. Saudaraku, pernahkah engkau merasakan? Setelah membaca Al-Quran, tiba-tiba hati menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan dada terasa lapang? Itulah bukti bahwa setiap huruf Al-Quran membawa cahaya. Maka jika engkau ingin menjaga ketenangan hatimu, jadikan Al-Quran sebagai temanmu setiap hari. Bacalah meski hanya satu ayat. Resapkan maknanya. Dengarkan suaranya. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk didengar oleh hati. Dan ingatlah, sahabatku, hati yang tenang bukan berarti hati yang tidak pernah diuji. Justru hati yang tenang adalah hati yang telah belajar menerima ujian dengan ridha. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157. Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mereka itulah yang mendapat rahmat dan petunjuk dari Tuhannya. Saudaraku, orang yang jiwanya telah tenang tidak lagi melawan takdir, tapi berdialog dengannya. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa?" tapi berkata, "Untuk apa?" Ia tahu bahwa di balik setiap kehilangan, ada cinta Allah yang sedang membersihkan hatinya dari ketergantungan dunia. Maka setiap luka, baginya adalah cara Allah menghapus debu dari cermin jiwanya. Karena ketika cermin hati itu bersih, yang tampak hanyalah wajahnya. Sahabat rahasia jiwa. Ketika engkau telah menemukan kedamaian itu, jagalah ia dengan 3 hal. Bersyukur dalam setiap keadaan. Jangan tunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah agar engkau bahagia. Bersabar dalam setiap ujian. Karena sabar bukan diam, tapi menerima dengan tenang sambil tetap berusaha. Bertawakal dalam setiap hasil. Karena yang menentukan bukan usaha semata, tapi restu dari Allah yang maha bijaksana. Jika 3 hal ini hidup dalam hatimu, insya Allah ketenangan itu akan menetap, bukan sesaat, tapi sepanjang hidupmu. Dan di akhir perjalanan nanti, semoga Allah menyambutmu dengan panggilan indahnya. Ya ayatuha an-nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai. Sahabat rahasia jiwa yang kucintai karena Allah. Semoga kajian ini menjadi cermin bagi kita semua untuk terus menjaga hati, agar selalu jernih dan tenang dalam kasih sayang-Nya. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas jalan MU. Lembutkanlah jiwa kami dengan zikir kepada MU. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur, sabar, dan selalu ridha atas segala ketentuan MU. Lapangkan dada kami dari kegelisahan dunia, dan gantikan dengan ketenangan yang bersumber dari cinta MU. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak kajian Rahasia Jiwa. Jika video ini menyentuh hatimu, sebarkanlah, agar lebih banyak jiwa yang menemukan jalannya pulang. Jangan lupa untuk subscribe,
like, dan share, karena mungkin dari satu klikmu, Allah mengalirkan kebaikan yang tak terhitung pahalanya. Semoga engkau senantiasa dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang selalu tenteram di bawah cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Rahasia Jiwa, perjalanan dari hampa menuju damai, dari lupa menuju ingat, dari diri menuju Allah.